Ustaz mau nanya Ustaz. Kang Redi, dapat pertanyaan boleh. Silahkan, Mangga. Ustaz, ya, kan kemarin ini ada yang lagi viral tentang penistaan terhadap Rasulullah SAW di Iya, Instagram itu ada viral. Nah, beliau sudah minta maaf. Tapi apakah wallahu alam beliau bertaubat atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, pertanyaan saya, penistaan terhadap Nabi atau Rasul itu diampunikah dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? baik. Kalau dia seorang muslim, ya, kemudian dia seorang muslim, dia melakukan itu pertama jelas hukumnya kufur ya. Tapi kalau dia menyesal, kan banyak orang yang tadinya menghina Nabi kemudian dia meminta maaf kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bertobat dan istighfar, maka Allah akan apapun dosa. Tapi kalau dia orang kafir, kemudian dia meminta maaf kepada kaum muslimin, tetap dia berdosa. Jadi hukumnya tetap dia kufur. Kenapa? Sebab kalau dia mau meminta maaf setulus-tulusnya kepada Nabi SAW, maka dia harus bertobat dengan masuk Islam. Begitu. Jadi dengan masuk Islam maka dosanya diampuni. Tapi kalau dia orang kafir, dia minta maafnya bukan kepada Rasul, tapi dia minta maaf pada kaum muslimin, ya, karena dia menghina Nabi SAW, maka statusnya tetap kafir dan tetap berdosa. Allah tidak akan mengampuni dosa orang kafir kecuali dia masuk Islam. Begitu. Jadi kalau dia sekali lagi, jadi siapa orang yang menghina Nabi itu, muslimkah atau orang kafirkah? Kalau dia Muslim. orang muslim menghina Nabi dan dia tidak bertobat, kafir. Jadi sekali lagi, dia orang mukmin menghina Nabi tidak bertobat, kufur. Tapi kalau dia meminta maaf dan bertobat, Allah mengampuni pasti dengan syarat tobat. Tapi kalau dia orang kafir, tetap hukumnya kufur dan dia dosa. Walaupun dia minta maaf kepada kaum muslimin, jadi tidak mengurangi dosanya gitu, karena dia kufur. Kapan dia diampuni dosa? Kalau dia masuk Islam. Contoh, para sahabat dulu sebelum dia masuk Islam bukan menghina Nabi, akan membunuh Nabi. Mereka memerangi Nabi, mereka membunuh para sahabat, tapi dengan masuk Islam, mereka dirangkul, dipeluk oleh Nabi dan para sahabat menjadi saudara. Padahal dulunya mereka pernah membunuh para sahabat. Siapa di antaranya? Khalid bin Walid, ya kan? Abu Sufyan, dan banyak lagi para sahabat yang dulunya memerangi Nabi SAW, tapi dengan masuk Islam mereka jadi sahabat, begitu. Jadi kalau orang kafir bisa hapus dosanya kalau mereka masuk Islam, begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Mau nanya Ustaz. Maaf Ustaz. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, saya tertarik terkait tadi antara istighfar dan tobat. Sekarang ini saya sudah mencoba membiasakan untuk bisa istighfar karena salah satu zikir yang baik itu kan istighfar ya. Tadi di situ juga. Tapi saya juga di sini agak galau Ustaz gini. Masalahnya banyak juga zikir-zikir lain katanya perbanyak selawat gitu kan. Sementara banyaklah yang lain-lain gitu. Tapi saya sampai sekarang ini masih membiasakan terus istighfar terus gitu. Tapi walaupun kadang-kadang kalau salawatan itu kan biasanya saya baca waktu sholat gitu. Sebenarnya apakah memang ada waktu-waktu yang baiknya kita baca istighfar atau kita baca salawat atau gimana Ustaz? Karena akhir-akhir ini saya coba jalan juga, saya coba untuk bisa istighfar terus lah, baik di luar rumah, sedang atau kemanapun saya coba istighfar. Tapi sehingga kadang-kadang salawat juga satu hari itu paling sedang sholat aja. Mohon petunjuk Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Baik Pak Fauzi, tadi antara istighfar dan bertobat ya, sudah saya jelaskan arti. Tadi saya baru menjelaskan arti. Istighfar minta ampunan dan bertobat artinya kembali kepada Allah. Dan Nabi istighfar juga bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Nah, kapan waktu istighfar dan kapan waktu bertobat? Kalau tadi merujuk kepada hadis Bukhari, Nabi SAW istighfar dan bertobat pada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Jelas, lebih dari 70 kali, artinya harian itu. Istighfar itu harian. Itu yang pertama. Jadi kapan orang beristighfar? Jika dia menjadikan istighfar itu dijadikan wirid atau zikir harian bagi dia. Karena Nabi istighfar lebih dari 70 kali dalam satu hari. Yang pertama itu. Yang kedua, jika orang berbuat salah dan berbuat dosa. Kata Allah dalam Al-Quran bahwa orang yang berbuat dosa itu dan kemudian bertobat, walam yusiru ala ma fa'alu,
wa hum yastaghfirun, dan mereka istighfar. Jadi kapan orang itu diampuni dosanya? Jika dia berbuat dosa. Walladzina idza fa'alu fahisatan zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila dia berbuat perbuatan keji dan dosa, mereka mengingat dosa itu, kemudian mereka istighfar atas dosa itu. Jadi kapan dia istighfar? Ketika dia berbuat salah. Kemudian yang pertama tadi, Nabi istighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam satu hari. Maka istighfar menjadi kegiatan harian kita. Apakah Nabi berbuat salah? Nabi maksum. Maksum, Nabi dijaga dari dosa, Nabi dijaga dari perbuatan maksiat, tapi Nabi istighfar dan bertobat, begitu. Nah, jadi istighfar itu menjadi zikir harian kita. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, gitu ya. Nah, maka istighfar harian, istighfar dan bertobat menjadi zikir harian. Itu yang kedua. Yang pertama tadi harian, yang kedua maaf apabila melakukan dosa itu jelas istighfar dan bertobat pada Allah. Kemudian sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar Pak Fauzi tadi ketika sholat bersolawat, ya kan? Ketika tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, kapan kita bersolawat pada Nabi? Yang kedua, ketika disebut nama Nabi, salam kapanpun dimanapun. Kata Nabi dalam hadis, al-bakhil idza dzukira ismi falam yusolli alayya. Orang yang pelit itu jika disebut namaku, dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi yang pertama ketika sholat, yang kedua ketika disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga sholawat itu boleh dibaca kapanpun dimanapun kecuali di tempat yang tidak boleh berzikir, toilet, kuburan. Contoh, kata Nabi dalam hadis, man shalla alayya ashran sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang, atau man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang satu kali sholawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, maka di sini harus diperbanyak sholawat kapanpun dimanapun. Contoh nih, contoh. Pak Fauzi sedang jogging, sedang berjemur, sedang bawa mobil, sedang bawa motor. Bolehkah kita bersolawat? Jawabnya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus perbanyak salawat atau sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka itu menjadi zikir yang boleh. Pertanyaan yang kedua, apakah Nabi butuh doa kita dan salawat kita? Jawabnya tidak. Sebab salawat kita kepada Nabi salam tidak akan berpengaruh kepada kemuliaan dan keagungan Nabi. Tidak, kalau kita tidak sholawat, tidak mengurangi kemuliaan Nabi salam. Nabi tetap mulia walaupun kita tidak bersolawat. Tapi ketika kita bersolawat, Pak Fauzi dan jemaah sekalian, maka hikmahnya akan kembali pada kita. Kita dapat pahala, dapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah bersolawat pada kita. Artinya Allah merahmati kita. Jadi kalau kita sholawat pada Nabi, kembali kepada kita. Allah merahmati kita. Kita diampuni dosa, dapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menunaikan kewajiban kita kepada baginda Rasul SAW. Jadi jawabannya, boleh ketika sholat, boleh ketika disebut nama Nabi SAW, dan kapanpun dimanapun perbanyak sholawat. Semakin banyak sholawat pada Nabi, semakin bagus insya Allah. Begitu Pak Fauzi ya? Atau nuhun. An Ibnu Abbasin qala, hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW keluar mutawadhi'an, mutabazzilan, mutakhashsyi'an, mutarassilan, mutadarri'an. Nabi keluar dengan merendahkan diri, pakaian yang sangat sederhana dan khusyuk. Kemudian dia sholat 2 rakaat sebagaimana ia sholat id. Ia tidak berkhutbah seperti khutbah kamu ini. Ini berkaitan dengan sholat istisqa. Apa itu istisqa? Istisqa itu artinya sholat meminta hujan. Jadi kalau sudah kemarau panjang, hujan tidak turun, boleh kita minta hujan kepada Allah dengan cara sholat istisqa. Nanti akan saya jelaskan minggu depan tata cara sholat istisqa. Ini mukadimah saja, teman sekalian. Pertama, sholat istisqa itu di lapang. Jadi bukan di masjid, di lapang. Tapi kalau tidak ada lapang, becek, kalau becek hujan berarti ya. Atau umpamanya tidak ada lapangan, maka dia boleh di masjid. Tidak ada lapang. Jadi sholat istisqa berarti di lapang. Kemudian yang kedua, ketika Nabi sholat ke lapang itu, adabnya, ini baru adabnya. Adabnya itu, Nabi memakai pakaian yang sederhana. Jadi tidak pakai jas, dasi, kemudian baju mewah, baju bagus.
kendaraan mewah, sepatu bagus, sendal bagus, itu tidak. Jadi Nabi SAW ke lapang itu memakai pakaian yang sederhana, pakaian yang yang biasa, tidak pakai pakaian bagus, menunjukkan ketawaduan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama, salat istisqa, salat di lapang, dan Nabi SAW memelas pada Allah untuk meminta hujan. Begitu. Jadi sekali lagi, kalau seandainya kita satu ketika harus menghadiri salat istisqa, tolong pakaian diperhatikan. Jangan memakai pakaian yang mewah, pakai pakaian yang bagus, tapi pakaian yang sederhana, pakaian yang biasa, menunjukkan kebutuhan kita, ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istisqa artinya minta hujan, dan salat itu disunnahkan ketika kita musim paceklik atau ketika kita panas dan tidak ada hujan, dan itu hukumnya boleh, hukumnya sunnah muakkadah. Itu saja. Sekarang tidak musim hujan, jadi istisqa tidak disyariatkan. Jadi kalau sesekali kita harus istisqa, tolong pakaian kita diperhatikan. Itu saja dulu sebagai mukadimah apa itu istisqa. Tadi saya jelaskan, istisqa minta hujan. Kedua, tempatnya di lapang. Ketiga, ketika kita keluar ke mushola, baju kita harus sesederhana mungkin. Ya, itu nanti kaifiatnya atau tata cara istisqa minggu depan saya akan bahas insya Allah bagaimana tata cara istisqa yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik, jemaah sekalian, saya kira itu saja kajian kita di pagi ini karena waktu sangat terbatas ya. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi dan merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudika tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Fasrifhu anna wa an biladina wa an buyutina wa azwajina wa dharadina wa jami'il muslimin. Allahumma inna na'udzubika mimma nakhafu wa nahdar innaka anta arhamur rahimin wa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan was sayyi'il asqam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.